Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-47 yang berkata demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul kematiannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus mati di kayu salib, ada respon yang dilakukan oleh banyak orang. Waktu Yesus tersalib dan mati, saudara dan saya juga punya respon sampai hari ini ketika kita merayakan kematian Yesus. Tapi kita mau lihat sesuatu yang jarang diekspos, yaitu ada satu respon yang diberikan oleh kepala pasukan di dalam Lukas 23 ayat 47. Ketika dia melihat segala sesuatu yang terjadi saat Yesus menghembuskan nafas terakhirnya di kayu salib. Apa yang dilakukan oleh kepala pasukan itu kita lihat di Lukas 23 ayat yang ke-47 yang tadi saya baca, saya ulangi lagi. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Kepala pasukan memuliakan Allah. Apa sih yang dilihat kepala pasukan? Yang dilihat kepala pasukan itu di ayat 44, yaitu terjadi kegelapan 3 jam waktu Yesus tersalib. Kepala pasukan melihat itu. Yang terjadi kedua, kepala pasukan melihat matahari tidak bersinar. Dan yang ketiga, bait Allah terbelah menjadi dua, itu dilihat oleh kepala pasukan, saudara. Ketika dia melihat 3 hal itu, dia juga melihat Yesus mengakhiri nafas terakhirnya di kayu salib. Di ayat yang ke-46, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan di ayat 47, respon yang luar biasa dilakukan oleh kepala pasukan itu. Kepala pasukan dalam ayat itu, saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan Alkitab interlinear, itu dia kepala pasukan 100. Artinya dia seorang kepala pasukan yang memimpin 100 pasukan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kedudukan kepala pasukan ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa, yang mengepalai 100 orang. Dan dia, kata Alkitab, dia melihat semua itu lalu dia memuliakan Allah. Dan kata memuliakan Allah ini dalam terjemahan Alkitab interlinear, dia mengandung 3 makna. Jadi ketika kepala pasukan itu melihat kejadian di proses sampai Yesus mati di kayu salib, dia memuliakan Allah dengan 3 makna di sana. Yang pertama, dia memuji Allah. Dia mengakui bahwa Allah itu luar biasa. Ketika dia melihat Yesus yang tersalib dan menyerahkan nyawanya, ketika dia melihat tabir Allah terbelah, ketika Yesus ada di kayu salib itu, dan ketika dia melihat matahari tidak bersinar, terjadi kegelapan 3 jam. Dia memuji Allah. Ada berapa banyak saudara dan saya bisa memuji Tuhan ketika kita memperingati kematian Yesus. Ketika kita memaknai kematian Yesus menjadi sesuatu yang dahsyat dan layak kita berikan pujian kepada Allah. Ataukah ketika kita memperingati kematian Yesus,
Ada banyak orang seperti beribadah biasa saja, tidak bisa memuji Allah dengan maksimal. Mari belajar dari kepala pasukan ini. Dia bisa memuji Allah bukan di gereja, bukan di sinagog, bukan di komsel, tapi di Golgota dia memuji Allah. Kepala pasukan itu detik itu juga memuji Allah di Golgota, di mana Yesus mengakhiri nafas terakhir. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, kepala pasukan ini benar-benar menyadari bahwa apa yang terjadi melalui penyaliban Yesus itu luar biasa. Bahwa Yesus benar-benar adalah pribadi yang benar. Itu diakui oleh si kepala pasukan itu. Sampai dia bilang, sungguh orang ini adalah orang benar. Kita mau lihat yang kedua. Tadi dia memuji Allah, tapi makna yang kedua dia memuliakan Allah. Dia tahu yang bisa membuat peristiwa di mana 3 jam terjadi kegelapan, matahari tidak bersinar pada waktu siang, dan kemudian tabir bait Allah yang begitu tebal bisa terbelah. Dia mengakui itu hanya Allah yang bisa melakukannya, sehingga dia memuliakan Allah. Dan Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, kemuliaan yang dia berikan bagi Allah itu bukan di dalam gereja. Sekali lagi saya ulangi, bukan di gereja, bukan di komsel, bukan di sinagog. Tapi dia melakukannya di Golgota, di tempat di mana Yesus tersalib. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, di situasi yang tidak memungkinkan, di situasi yang sangat tidak mendukung, si kepala pasukan ini bisa memuliakan Allah di Golgota. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika saudara dan saya mengalami penderitaan, ketika kita mengalami hal-hal terburuk dalam hidup, ketika kita mengalami situasi yang tidak baik, apakah kita masih mampu dan mau memuliakan Allah seperti kepala pasukan ini waktu dia memuliakan Allah di Bukit Golgota? Ini tantangan, ini challenge bagi saudara dan saya. Yang ketiga, kepala pasukan itu menghormati Allah. Jadi kata memuji, memuliakan Allah itu sama juga dengan menghormati Allah. Jadi kepala pasukan salut bahwa ini memang Allah yang melakukannya. Ini memang Allah yang sungguh-sungguh sedang mengerjakan ini melalui kematian Yesus. Dan dia tidak menyalahkan Yesus. Di bukit itu ketika Yesus mengakhiri nafas terakhirnya di kayu salib, kepala pasukan ini berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Dia tidak menyalahkan Yesus. Ini respon yang dilakukan oleh kepala pasukan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita berulang-ulang memperingati kematian Yesus. Tapi terkadang ada banyak orang ketika dia diizinkan Allah ada dalam posisi tersulit, dalam kondisi yang tidak baik, dalam situasi yang tidak memungkinkan, tidak mendukung, dalam proses yang sakit, dalam keadaan yang tidak punya jalan keluar untuk setiap masalah saudara. Apakah saudara dan saya masih bisa seperti kepala pasukan ini tetap mengakui bahwa sungguh Tuhan itu Allah yang benar? Ataukah saudara menyalahkan Tuhan ketika masalah saudara tidak pernah selesai, belum selesai, masih sedang berjalan? Saudara mulai menyalahkan Yesus, menyalahkan Tuhan. Ada berapa banyak orang menyalahkan Tuhan karena keluarganya belum dipulihkan. Ada berapa banyak orang menyalahkan Tuhan karena pelayanannya belum dipulihkan. Ada berapa banyak orang menyalahkan Tuhan karena kesehatannya belum dipulihkan. Ada berapa banyak orang mulai menyalahkan Tuhan karena keuangannya belum dipulihkan. Dan Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya, waktu kita memperingati kematiannya hari ini, kita belajar dari kepala pasukan ini. Dia memuliakan Allah, menghormati Allah, dan tidak menyalahkan Yesus. Bahkan dia mengakui bahwa sungguh Yesus ini adalah pribadi yang benar.
Mari dalam memperingati Jumat Agung kematian Yesus Kristus di hari ini, 29 Maret 2024. Kita belajar dari kisah firman ini. Memuji Allah, memuliakan Allah, menghormati Allah, dan tidak menyalahkan Yesus dalam kondisi apapun juga. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memuji, memuliakan, dan menghormati Allah dalam memperingati kematiannya. Amin.